Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aditya Dwistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita ngebahas soal TPS kuantitatif di tahun 2013 yang pada saat itu namanya masih SNMPTN 2013. TPA atau TPS pada tahun itu ada 75 soal. Setengahnya itu adalah kuantitatif, yaitu totalnya ada 37 soal TPS kuantitatif. Nah, soalnya bisa kalian download di deskripsi gitu. Kalian kerjakan dulu, nanti tonton lagi videonya. Saya kasih timestamp videonya biar kalian enak lihat pembahasannya. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Nah, langsung aja bro ya, kita mulai pembahasan soal-soal ini dari yang nomor 39 sampai 42 di sini. Yang 39 simple sederhana banget, ini nguji perkalian kita. Ini kita kalikan aja, 0,4 dikali 0,8 jadinya 4 kali 8 32, komanya ada 2 jadi 0,32 ditambah ini 35, 0,35. Simple banget, tinggal dijumlahkan sehingga 0,67, super easy. B. Mudah ya bro ya, baru soal nomor 1. Nah kemudian di soal nomor 40 yang diuji hanya penjumlahan sama pengurangan. Ya easy sekali. Nggak usah dipeduliin dalam kurungnya karena ini setara, penjumlahan dan pengurangan sama halnya seperti perkalian dengan pembagian juga setara. Jadi ini kita lihat aja, negatif 2015 plus 2015 akan habis. Kemudian plus 2018 ini saya pakai tanda silang, sama negatif 2018 juga habis. Kemudian saya pakai tinta merah, negatif 2019 dengan positif 2019 juga habis gitu. Sehingga endingnya itu 2013 dikurang 2010, ya kan? 2010 maksudnya. Jadi jawabannya adalah 3D donat. Easy bro ya, itu di 39 dan 40. Langsung ke 41 deh sekarang. 41 yang ditanya 20% dari 1250. Ya langsung aja ya, 20 per 100 gitu, 20% dikali dengan 1250. Coret angka nolnya gitu kan. Lalu tinggal 2 kali 125, 250. Cincai lah. Oke, masih easy. Lalu nomor 42 ya udah tinggal dikalikan aja, dari dikalikan ya. Jadi 1/5 dikali yang dalam kurungnya gitu. Dalam kurungnya ini mau dioperasikan dulu atau biarin aja juga nggak masalah gitu. Maksudnya kita kalikan aja masing-masingnya. Sehingga ini 2/15 dikurang 1/20. Kemudian KPK 15 dengan 20 itu didapatkan angka 60 dibuat per 60. 60 dibagi 15 itu 4. 4 kali 2 8. 60 bagi 23, 3 dikali 1 ya 3. Sehingga 8 dikurang 3, 5 per 60. Sama-sama dibagi 5 disederhanakan menjadi 1/12. Yeay, B. Bisa lah ya. Itu di halaman pertama kita, masih 4 nomor. Next aja di nomor 43 sampai 46. Oke, di nomor 43 ini perhatiin petunjuknya. Ada 2013 AB dikurang 4 sama dengan 3030. Yang ditanya 6039 AB itu sama dengan berapa gitu. Nah ini perhatiin masalah dengan petunjuknya. Apa hubungan masalahnya dengan petunjuknya? Ternyata 6039 itu 6039 ini adalah 3 kali dari 2013. Jadi kita kali 3 aja yang ini gitu. Nih. Jadi yang ini dikali 3 gitu. Kalau dikali 3 dapatnya 6039 AB dikurang 12 sama dengan berapa itu kalau dikali 3? 90 ya kan? Negatif 12-nya pindah ruas, jadi 6039 AB, taruh bawah aja ya, 6039 AB sama dengan dipindahin jadinya 90 ditambah 12 itu, kalau ditambah 12 berarti 9102 ya. Yeay, for easy. Gitu ya, jadi kalau ketemu soal begitu, lihat hubungan antara petunjuk dengan masalahnya gitu, mudah sekali. Di nomor 44 sekarang. Nah, di nomor 44 ingat ketika ada koma yang nggak habis-habis begini,
1 nggak habis-habis, itu pasti pernya per 9. Kalau caranya ya dengan dimisalkan, kemudian dikali 10, kemudian dikurangkan dengan aslinya, nanti dapat aljabar jadinya sama gitu. Jadi kalau 0,2222 nggak habis-habis ya 2 per 9 gitu. Berarti kalau 0,33 nggak habis-habis gitu, 333 nggak habis-habis ya 3 per 9. Itu kalau satu angka berulangnya. Kalau dua angka yang berulangnya, misalkan 0,12 nggak habis-habis, berarti ini 12 per 99. Intinya seperti itu. Iya kan? Jadi tahulah ya kalau nggak habis-habis seperti itu. Jadi yang soal ini, jadi yang itu jawabannya adalah 0,5 itu 1 per 2, tadi 0,333 itu tadi 3 per 9 atau sepertiga, ya kan, ini sepertiga tuh, sama aja tuh. Ya wes, jadi ini disamain penyebutnya, dibuat per 6, jadinya ini 3 ditambah 2, jadi jawabannya 5 per 6, yeay. For easy lagi, gitu bro ya, mudah tuh. Next aja di nomor 45. Bilangan berikut yang terbesar, udah dikaliin aja ini. Persennya nggak usah diabaikan, nggak usah diperhatiin, abaikan aja karena ini semua opsi ada persen gitu, nggak usah diliatin. Terus dikaliin aja kan gitu, tadi dari kan dikali. Jadi ini langsung aja 64, ini 75, ini 80, ini 90, ini 65. Yang ditanya terbesar, D 90. Easy, sangat easy. Sekarang 46. Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 4 dan 30, maka bilangan tersebut habis dibagi berapa? Kalian bisa ngambil angkanya, terserah ya. Angka terkecilnya itu berapa? Atau KPK dari 4 dan 30. KPK-nya berapa? Bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 atau kelipatan 4 dan kelipatan 30 adalah 60. Nah, 60 cek di sini. Cek bisa dibagi berapa gitu. Cek dapat dibagi dengan gitu. Dibagi dengan berapa gitu. Dibagi dengan berapa? 12, ya kan? 60 habis dibagi 12. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Nggak koma-koma gitu maksudnya. Gitu ya. Itu jadi kalau nyari bilangan yang habis dibagi seperti itu. Kalau ngambil angka yang gede bang, gimana? Boleh nggak? Boleh nggak boleh sih. Kalau ngambilnya 120, untung opsinya cuman A juga gitu. Kan 120 juga habis dibagi 4, habis dibagi 30. Kalau ngambilnya 240, 240 itu bisa dibagi 4, berapa ya? Bisa dibagi 48. Nggak akurat jadi, jangan terlalu besar. Kalau bisa terkecil mungkin, itu kenapa kita ambil KPK. Gitu. Oke bro ya, itu nomor 46. 43 sampai 46 itu di halaman 2. Sekarang halaman 3-nya nomor 47 sampai 50. Nah, di nomor 47 di sini perhatiin disuruh menghitung rata-rata dari angka ratusan ini ya. Ada berapa bilangan nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 bilangan. Kemudian kalau kita perhatiin tiap bilangannya ternyata bedanya 7, ya kan, nambah 7 nambah 7 nambah 7 nambah 7. Jadi ini aritmatika dengan beda 7. Jadi rata-rata akan sama dengan suku tengah ketika ganjil, ketika N-nya ganjil gitu. Ya kan? Kalau enggak, rata-rata atau sama dengan median juga bisa dikatakan begitu. Kalau dia khusus aritmatik ya, khusus aritmatik gitu. So, karena di sini tengahnya adalah data kelima, urutan kelima, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, super easy, 1, 4, 5 gitu. Tanpa menghitung, tanpa menjumlah, tanpa dibagi 9. Jadi jumlah dibagi 9 sama aja gitu. Itu memperpanjang masalah malahan. Itu bro ya, A for easy gitu. Next aja 48. 48 di sini ada 4/7 bagian sebuah bak mandi dengan untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan waktu 6 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama? Oke. Jadi semakin banyak bagian, maka waktu yang dibutuhkan juga pasti akan semakin lama. Jadi kalau misalkan baknya makin gede, waktu yang dibutuhkan juga makin gede. Itu artinya perbandingan senilai gitu. Ya udah, perbandingan senilai ya dibandingkan aja. Jadi kalau 4 bagian, 4 dari 7
Ya kan, 4 dari 7 itu 6 jam. Nah, sisanya kan 3. Kan 4 dari 7 yang udah terisi 4. Yang udah terisi 4 berarti sisanya 3. 3 dari 7 sisanya, ya kan? Gitu. Sisanya 3 deh gitu. Ya kan? Darinya nggak usah saya tulis deh gitu. Darinya nggak usah saya tulis gitu. Kalian udah tau lah. Sisanya 3. 3 itu berapa gitu. Ini 4 bagian itu 6 jam gitu. Nah, 3 bagiannya berapa jam gitu. X jam gitu. Ya udah, perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ya dibagi lurus aja. 4/6 sama dengan 3/X. Dah, kali silang. Jadi 4x sorry. Nah, 4x sama dengan 18. Jadi x-nya sama dengan 18/4 atau 9/2 atau 4,5 jam. Iya kan? Ya, B. Bisa lah, easy itu. Oke. Itu di nomor 48. Jadi sisanya, karena yang udah terisi 4 dari 7 kan tadi 4/7. 4 dari 7 maksudnya gitu. Yang terisi 4 dari 7 gitu. Yang sisanya berarti 3. Udah, perbandingan senilai aja. Nah, yang di nomor 49 sama, ini tentang perbandingan. Ini tentang debit, sama debit air juga, tapi ini materi besarnya adalah perbandingan. Tonton video saya sebelumnya ya, waktu bulan apa itu, yang waktu persiapan TPS juga, yang tentang kecepatan jarak waktu kalau nggak salah gitu, atau perbandingan ya. Ya itu deh, coba dilihat lagi. Itu ada pembahasan seperti ini khusus. Itu semua soalnya ada dalam bahasa Inggris juga. Ini suatu kolam diisi air keran A, B, atau C saja. Kolam tersebut akan penuh dalam waktu 10 jam, 12 jam, atau 15 jam. Nah, kalau bareng-bareng selama 3 jam, berapa yang terisi gitu. Oke, ini gini bro. Jadi, ini kan kalau masing-masing A sendiri itu 10 jam, B sendiri 12 jam, C sendiri adalah 15 jam. Jadi, kita andaikan isi kolamnya itu sebanyak KPK dari 10, 12, sama 15 gitu. Ini cara logika ya, cara pengandaian, bukan cara matematis. Kalau cara matematis pakai seper. Ini cara pengandaian aja. Jadi KPK 10, 12, sama 15, kalau 10 sama 15 itu 30 KPK-nya. Tapi karena 30 nggak bisa dibagi 12, jadi kita naikin lagi. Jadi kita buat 60. Jadi 60 bisa dibagi 12. Jadi andaikan isi kolamnya 60 liter. Gitu. Ini andaikan isi kolamnya 60 liter. Nah, habis itu berarti keran A itu isinya 60 dibagi 10, 6 liter per jam. Ya kan? Keran A itu 6 liter per 1 jam. Per jam. 1 jamnya 6 liter. Keran B 1 jamnya 60 dibagi 12, 5 liter dalam 1 jam. Keran C 1 jamnya 60 bagi 15, 4 liter dalam 1 jam. Nah, berarti 1 jam gitu. Dalam 1 jam dapat berapa liter? Terisi 15 liter. Ya kan? 1 jamnya 15 liter. Berarti kalau 3 jam berarti 3 kali 15, berarti sama dengan 45 liter. Nah, 45 liter itu berapa bagian? Ya tinggal 45 per 60. Ya kan? Karena penuhnya 60 tadi. Jadi 45 per 60 bagian. Sama-sama dibagi 15, jadi 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75. Cincai ya. Untuk lebih jelasnya, materinya atau soal-soal yang lain itu ada di video saya sebelumnya tentang, kalau nggak salah, waktu kecepatan jarak waktu apa ya? Ya itu deh, itu kecepatan jarak waktu kalau nggak salah. Itu di situ ada gitu. Nomor 50. Nomor 50 ini Amir makan di rumah makan Sehat Membayar. Nama rumah makannya rumah makan Sehat ya. Membayar 85.000. Setelah dapat diskon 15%. Harga makanan sebelum diskon berapa? Bisa main tebak-tebakan. Bisa main tebak-tebakan aja gitu. Atau gini deh. Kan kalau misalkan sebelum kena diskon, saya pakai tinta jangan hijau lagi deh gitu, yang pink aja lah ya. Sebelum diskon berarti 100%. Sebelum diskon harganya itu 100%. Nah, kena potongan 15%. Berarti harga sekarang
harganya adalah 85% gitu. Jadi 85% itu sama dengan 85.000. Yang ditanya 100%-nya. 100%-nya berapa? Ya 100.000. Sangat easy ya. Atau pakai perbandingan kalau bingung. Kenapa seperti itu, Bang? Ya gini sih perbandingannya. Jadi ini kalau saya taruh bawah sini, jadi 85.000 85% per 100% sama dengan 85.000 per X gitu. Nah udah, ini persennya coret gitu kan, persennya coret. Kemudian 85 sama 85 ini jadi 1 1000 kan, artinya 1000 kali 100 gitu, jadinya 100.000. Cincai lah ya. Itu seperti itu, mudah kok. Terus di nomor 51, oke, di halaman 4 berarti ya. Nah ini dia 51. Masih tentang statistik rata-rata, tapi rata-ratanya nggak ada hubungannya dengan aritmatik yang seperti nomor berapa tadi ya. Seperti di halaman 3 titik nomor 47, di halaman 4 rata-rata biasa. Ini ada 2, 3, X dan Y, rata-ratanya adalah 5. Artinya 2 tambah 3 tambah X tambah Y dibagi 4 itu sama dengan 5 gitu kan. Dikali silang berarti ini 5 ditambah X ditambah Y sama dengan 20. X ditambah Y artinya sama dengan 15 gitu. Nah yang ditanya itu 4 tambah 5 tambah 6. Berarti yang ditanya sini aja ya. Yang ditanya 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y dibagi dengan 5 data gitu. Berarti ini sama dengan ini 15, X tambah Y 15 dibagi 5. Jadi 30 dibagi 5, 30 bagi 5, 6. Yeay, D donat. Gitu. Nggak ada masalah bro ya, ini aljabar plus statistik. Nggak ada masalah lah. Next, 52. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm persegi. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi berapa? Ini kalian ambil ukuran persegi panjangnya suka-suka, nggak masalah. Boleh 12 kali 10, boleh 24 dikali 5 gitu, boleh 20 kali 6, sah-sah aja gitu. Nanti hasilnya pasti sama ketika di panjangnya bertambah 25%, lebarnya berkurang 20%, nanti hasilnya pasti sama. Nih ya, kita coba ya. Misalkan ini saya ambil ini 12, panjangnya ini 10. Kan ini luasnya 120 awalnya. Luas awal. Nah, yang baru perubahannya saya pakai tinta merah gitu. Perubahannya berarti sini aja ya, nggak usah saya kasih panah. Gini deh. Anggap aja gini perubahannya. Nggak tahu ukurannya tepat atau enggak. Panjangnya bertambah 25%, berarti agak lebar ya. Gitu. Ya, kurang lebih gitulah ya. Nah, 25% itu seperempat. Jadi seperempat dari 12 berapa gitu? Seperempat dari 12 kan 3 ya. Berarti bertambah 3. Jadi 12 tambah 3 gitu. Atau sama dengan 15. Nah, kemudian yang di sini yang 10-nya berkurang 20%. 20% dari 10 adalah 2. Berarti ini 10 dikurang 2 atau sama dengan 8 gitu. Saya tulis aja 10 kurang 2 ya. Terus sama dengan 8. Nah, luasnya sama dengan 15 dikali 8. Nah, tetap berarti 120. Gitu. Cincai lah ya. Mau ngambil angka yang lain pasti sama 120. Cek aja kalau nggak percaya ya. Kalian yang ngecek sendiri ya, gitu. Nah, sekarang 53 ini ya. 53 ini kan ada tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang 6.500 dapat digunain parkir mobil selama 5 jam, maka tarif parkir setelah 2 jam pertama. Loh, kok yang ditanya setelah 2 jam pertama? Kalau setelah 2 jam pertama ya harusnya 2.000 dong ya harusnya, tapi nggak ada di opsi ya. Ini kan 2 jam pertama nih, 2 jam pertama 2.000. Tapi mungkin ini 2 jam setelah tarif per jam tadi ya gitu. Jadi kita hitung aja dulu tarif per jamnya yang setelah 2 jam pertama tadi. Jadi kan ini 5 jam tadi parkirnya 6.500 dalam 5 jam. Kita kurang dulu dengan 2.000 dengan 2 jam tadi gitu, 2 jam pertama gitu. Nah, ini berarti sama dengan 4.500 gitu. 4.500 itu sisanya 3 jam kan berarti gitu. 3 jam
4.500. Berarti tiap jamnya, 1 jamnya itu sama dengan 1.500. Ini tarif selanjutnya. Ini tarif lanjutannya ya. Ini tarif parkir lanjutan gitu. Tarif lanjutannya. Nah, mungkin yang ditanya itu tarif lanjutan selama 2 jam. Berarti ya 2 kali 1.500 berarti 3.000 gitu. Tapi ini nggak tahu maksud soalnya seperti apa gitu. Apa 2 jam pertama, kalau 2 jam pertama harusnya 2.000 gitu. Tapi kalau misalkan 2 jam setelah 2 jam pertama ya 3.000 gitu. Oke deh, gak usah dipikirin. Tahu maksudnya ya kalau ada soal begitu. Next aja di nomor 54. 54 ini adalah mencari missing number gitu. Ada di video saya juga sebelum-sebelumnya. Ini adalah kita lihat dulu polanya angkanya makin naik. Kalau angkanya makin naik itu kita buat satu-satu ini aja gak ada masalah. Ternyata ini nambah 6, kemudian nambah 12, kemudian nambah 24. Lihat angka-angka yang di atasnya ternyata dikali 2. Berarti yang berikutnya yang di sini itu adalah 47 ditambah dengan 24 kali 2 itu 48. Jadi hasilnya adalah 95. Cinca ece. Gitu ya. Lihat aja angka di atasnya. Angka di atasnya itu kelipatan 6 atau dikali 2 geometri dia. Kali 2 kali 2 6 12 24 kemudian 48 gitu. Easy ya, itu 54. Next 55 masih sama missing number, ini banyak banget pola bilangan seperti ini. Kita lihat angka di ini ya. Ini tuh ada angka naik turun sepertinya, ada angka naik dan turun. Oh, naik terus ya, naik terus bisa pola 1-1 atau ini lebih enaknya kayaknya dilompatin deh. Nih, saya pakai orange, nih orange gitu. Dia ada skip 1 gitu, skip 1 angka. Saya jalannya dari belakang nggak masalah gitu. Nah gitu kan tuh. Ternyata yang orange ini kan dikali 2 terus tuh. 2 ke 4 juga dikali 2. Berarti ini 8 sebelum ini yang itu ya arahannya. Nah ini kan pas ya, 4 kali 2 kan 8. 8 kali 2 16. Nah kemudian angka yang selanjutnya, yang ini missing angka berikutnya itu dari sini. Tuh, pakai hijau aja ya. Nih. Ya kan tuh, set. Ini kayaknya kali 2 juga kalau dari kiri. Berarti kalau dari kanan jalannya bagi 2, ya kan? Jadi bagi 2 berarti sini 3. Yeay, 3 dan 8. B. Bisa lah ya. Itu nomor 55. 56 ini angkanya adalah gimana ini? Kayaknya lompat juga karena angkanya ada naik langsung turun. Lihat nih, 5 ke 7 naik, 7 ke 6 turun. Kemungkinannya lompat, tapi kalau lompat 1 angka itu nggak dapat polanya. Karena 3 ke 7 nambah 2, nambah 4. 7 ke 10 nambah 3, ini ke sini nambah 2. Oh, bisa sih sebenarnya. Ya kan, nambah 4, nambah 3, nambah 2, nambah 1. Tapi nggak ada jawaban di ending sini 13. Berarti bukan begitu polanya. Coba lompat 2. 3 ini langsung ke 6. 6-nya langsung ke 12. Set. Cakep kan, kali 2. Dikali 2. Dikali 2. Iya kan? Tuh. Berarti ini ke sini ya. Skip 2 kan, berarti sini ini nggak ada pertanyaannya. Berarti nggak usah dicari. Kemudian berikutnya pakai pola ini orange. 5, 10. Berarti sini dikali 2 kan ya? 20. Yeay, cuman E. Gitu. Yeay. Easy ya. Kalau mau yang 7 14 juga sama, dikali 2 kan 28. Easy. 57 sekarang. 57 ini angkanya skip enggak ini? Skip enggak. Dia lompat atau iya lompat karena dia naik turun pasti. Oh, lompatnya gini langsung nih, 27 ke 31 nambah 4. Nambah 4 kan 35 gitu kan. Nah, di sini tambah 4, ditambah 4 39 tuh. Ya kan, tambah 4. Nah, tambah 4 betul, sinkron ya kan? Plus 4 kan ya. Tuh. Semuanya tambah 4. Kemudian yang di hijau lagi, yang ini kurang 5, dikurang 5 39. Oh iya, cocok ya. 39 dikurang 5 34, cocok. 39. Cincai lah. Easy. Nomor 58 ini ini lompat.
lompat ini, tapi lompatnya ternyata 3 angka. 4 apa berapa ini ya? Oh, 4 angka bisa jadi. 4 angka lompatnya. Wow. Wow, 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 wow. Oh, nggak usah dilompatin deh. Kalau ini beruntun gini gimana? Ini tambah 6, tambah 12, tambah 24. Wow. Habis itu berarti tambah 48 ya. Di sininya. Jadi ini 46 ditambah 48 atau sama dengan 94. Buset, D jawabannya. Ya. Wow. Terus kalau berikutnya Bang, kenapa 5, 11, 23? Wah, ini polanya sangat cantik ya. 5-nya ini 4 tambah 1. Ini angka depan tadi, angka yang hijau tadi, angka depan tadi ditambah 1. Gitu. 4 ditambah 1, 5, 10 tambah 1, 11, 22 tambah 1, 23. Berikutnya 46 tambah 1, 47 tuh kan. Tuh. Wow, keren soalnya ya. Itu soal SBMPTN 2013. Dulu namanya masih SNMPTN. Apa udah SBM ya? Ya gitu deh, udah SBM kayaknya. Tuh halaman 5 atau sampai nomor 58. Next 59 sampai 64. Halaman 6 nih ada pola-pola lagi. Oh, tapi ternyata easy, nggak ribet. Lihat nih. Ini kan 0, nggak masalah lah ya. Anggap aja ini 8, 12, 16, 20, 24, nambah 4 terus. Berarti ini 28, 2,8 B. Easy. 60 ini angkanya naik turun kemudian naik, pasti dia lompat. Nah, lompatnya itu berapa angka gitu. Skip berapa dia? Oh, skip 2. Skip 1. 22 ke 26, kemudian ke 30, ke 34, nambah 4 kan gitu. Berikutnya ini nambah 4 juga nih. Ya kan? Saya pakai, jangan hijau lagi deh, saya pakai orange lagi deh ya. Ini tambah 4, tambah 4, tambah 4, berarti ini 30 tuh. Yeay, easy. 61 angkanya dia turun naik turun. Yes, naik turun, tapi kalau dilompatin terlalu jauh. Enggak. Angkanya ini ada selisih jauh banget, ini selisih jauh nih. Kalau selisih jauh begini, ini kayaknya bagi 2 deh. Ada bagi 2. Oh, ini ada bagi 2. Wih, cocok. Iya kan? Berarti gini. Dia pola operasi nih. Ini tambah 3 nih. Yeay. Ya kan ada tambah 3 nggak? Wih, ada tambah 3 nih di sini. Yang penting udah ketemu konsistensinya, bro. Ya udah konsisten nih. Ini juga tambah 3 nih. Kok tambah 3 kurang 7 nih. Ya cocok, kurang 7. Yeay. Berarti setelah bagi 2 apa? Setelah bagi 2 kurang 7. Yeay. Jadi 53 kurang 7, 46. Yuis. Gitu ya. Mantep ya soalnya. Kalian kalau udah sering ngerjain soal gini juga bisa cepet kayak saya gitu. Ini juga polanya naik turun, cuman kelihatan nih dilihat dari jauh 432, iya kan? Tuh, skip kan berarti. Nah, jadinya yang ini skip 2, 24-nya ke 18, 24 ke 18 dikurang 6. Berarti ini dikurang 6 sama dengan 12. Yeay, cincailah. Sekarang 63 gimana polanya? Polanya gimana ini? Bagi 2, bagi 3, bagi 2. Oh, enggak. Kalau bagi 2, bagi 3, bagi 2 kali 6 bagi 2 bagi 3. Oh, gitu bisa. Bagi 2 terus ini bagi 3. Oh, sorry, yang bagi-bagi 2 dulu aja ya. Ini bagi 2 juga ini gitu. Kemudian ini bagi 3. Ini bagi 3. Cocok kan? Cocok tuh. Terus habis itu ini bagi 2 nih. Atau kurang 4 ya? Wah. Oke. Ada 2 kemungkinan bisa bagi 2. Kalau bagi 2 kan ini, kalau ini bagi 2 memang betul, ya kan? Bagi 2-nya memang 4. Tapi kalau ini bagi 2 harusnya jawabannya 2, nggak ada di opsi. Kurang 4 aja berarti. Kan ada banyak kemungkinan tuh. Pakai kurang 4. Kurang 4 berarti 0. Yeay, B. Wow, banyak persepsi ya. Ya gitu deh, keren soalnya. Tuh. Nomor 64. 64 ini kalau dilihat dari jauh lompat atau tidak. Oh, ini nih. 3 ke 15 itu kali 5. Saya pakai tinta agak cerah deh, pink lah ya. Ini kali 5. Iya kan? Ini juga kali 5. Yeay. Wih. Nah,
Ini kali 1 apa bagi 1 nih 33? Ya mau bagi 1 kali 1 apa tambah 0 juga sama aja kayaknya. Kali 1 aja deh. Kali 1, iya kan? Nggak masalah lah ya. Oke, sinkron nih. Nah, 15 ke 3. 15 ke 3 ini kurang 5, kurang 12 apa bagi 5 ya? Wah, ada 2 jawaban lagi. Kalau kita mau pakai bagi 5, ini bagi 5 berarti kan 2 jawabannya, ada nih 2. Ya kan? Kalau mau pakai kurang 12, mau kurang 12, ini kurang 12, ada minus 2. Waduh, ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Kalau di skip, kalau misalkan lompat, nggak ada juga jawabannya. Jadi ini ambigu ya. Bisa ini nih. Tapi kalau mau pakai kali-kalian atau sama bagi-bagian, kayaknya saya yakinnya yang 2 deh. Yang 2 deh ya. Kalau kali-kalian loh ya. Kalau semuanya kali-kalian. Karena ini kali ini kan yang tadi pink gitu ya. Kali ini kali. Lawannya bagi harusnya. Tapi di sini ada bagi, ada kurang gitu ya. Gitu kan. Nih. Ya udah deh, nggak apa. Ya kalian tahu gitu caranya. Tapi jawaban yang benar ambigu banget karena bisa negatif 2 atau 2. Gitu. Skip dulu aja ya, lewat dulu. Itu 64. Sekarang ini udah geometri hitung 65 kayaknya sampai 75. 10 soal geometri hitung pada tahun itu. Nah, ini panjang AB sama dengan CD, AB sama dengan CD. Diketahui AB itu 3 kali OB, berarti ini yang 1, ini yang 2. AO sama dengan OC, oke ini sama. Aha. Jika OD 1, oke, OD 1, maka panjang AOC. Oh, ini jumlahin berarti AO tambah OC berarti. Ini AO tambah OC. Gitu. OD 1 berarti OB pun 1. OB 1 berarti ini 2 karena panjang ini kan tadi AB sama dengan CD. Kalau ini 1 dan ini sama gitu ya, ini 1 juga gitu. Ya kan? Nah, ini 2 nih. Ini juga 2 berarti. 4 dong jadi jawabannya D. Easy. Nomor 66. Jika CD sama dengan akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Akar 8 2 akar 2 itu CD. Dan AC tegak lurus AB. AC tegak lurus AB. Oke, ini siku-siku. Oh ya, segitiga siku-siku sama kaki berarti. Kan kalau siku-siku sama kaki, kalau di sininya A, di sini A, di sini pasti A akar 2 gitu kan. Gitu, pasti ya udah. Maka dari sini jelas AD sama dengan 2. Tuh, AD 2, AC pun 2. Yang ditanya apa sih? Panjang AB, udah ada 1, 2, 3, 4. 4, 2 kali 4, 8. Yeay, easy. 66. 67. 67 kayaknya nggak pakai rumus. Cuman ngitung banyak segitiga pada gambar itu. Yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil ada berapa tuh? Yang ada 1 segitiga ada berapa? 1 segitiga, gini aja, nggak usah saya tulis. 1 segitiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang terdiri dari 2 segitiga. Ini saya namain A, B, C, D, E, F, G ini G. Ya kan? Yang terdiri dari 2 segitiga. 2 segitiga berarti ada segitiga ABC. Segitiga ABC, kemudian segitiga BCG. Kemudian segitiga CGF. Ya kan? Berarti udah 10 tuh. Ada lagi nggak yang 2 segitiga? Udah kan? Tak ada. Tadi itu layang-layang kalau 2 segitiga yang itu. Nah, udah nggak ada. Sekarang 3 segitiga. 3 segitiga berarti segitiga BEF, kemudian segitiga. Sorry. Ada satu lagi 2 segitiganya. Segitiga BCF masih bisa tuh. Ya kan, BCF ini. Tuh, jangan-jangan ada lagi nggak? Yang miring-miring gitu. Ada BFG. Ada 5. Ada lagi nggak? Miring-miring. Nggak ada kan ya? Ada, yakin.
Nah, tiga segitiga sekarang tadi apa tadi? BDF, kemudian tadi ada BEF, F. Ya kan? Ada lagi nggak? Ada kan? Tak ada. Nah, sekarang empat segitiga yaitu satu-satunya cuman AFB. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Yes, nggak ada lagi. Yes, yakinlah. Jadi ada berapa nih? 7 tambah 5, 12 tambah 3, 15. Maksimal. Pas, berarti kita betul yakin, sangat yakin. Tuh, for easy. Nggak easy ya, panjang ya. Tapi teliti deh itu. Easy tapi harus teliti. Nomor 68 ini ABC sama sisi, maka besar sudut BCD. Oh, sama sisi ya berarti 60 semua ini ya. Ini 60, ini pun 60, ini 60. Nah, ini 90, ini sama kaki, berarti ini 45, ini 45. Yang ini berarti 15 di sini. Ya kan? Jadi tanya apa sih? BCD. Oh, BCD ya 15. Cincai lah. Oke, easy itu, nomor 68. 69. Jika luas persegi besar adalah 49, berarti 7 kali 7. Yes. Maka keliling lingkarannya. Oh, jari-jari lingkarannya berapa? 3,5 jari-jari lingkarannya. Ya kan? Yang persegi besar kan yang 49, yes. Berarti ini 7/2 jari-jarinya. Keliling. Itu kan sama dengan 2 pi R ya, atau pi kali D, 2 kali 2. Oh, pi nya biarin, ternyata nggak usah dibuat 22/7. 2 kali pi kali 7/2. Ya udah sama dengan 7 pi. B. Bisa. Easy. 70. Selisih daerah yang berwarna gelap dari persegi panjang ABCD dan EFGD. Oh, selisihnya yang putih ya. Selisih daerah. Oh, enggak. Selisih daerah yang berwarna gelap. Enggak masalah. Ini anggap aja X ya. Berarti selisihnya itu luas ABCD dikurang X gitu, yang arsir ini, yang ini dikurang yang ini. Yang itu tuh sama dengan DEFG dikurang X gitu. Kan X-nya habis kan ujung-ujungnya. Berarti sama dengan ABCD dikurang DEFG aja gitu. Gitu. Putihnya nggak masalah, mau putihnya segede apapun nggak masalah gitu. ABCD berarti berapa ABCD itu? ABCD 24 dikali 10. Oh, ini 10-nya nggak kelihatan nih 10-nya. Berarti 240 dikurang DEFG-nya 12 kali 18 tuh berapa? 12 dikali 9, 108 kali 2, 216. Ya kan? Berarti sama dengan 40 dikurang 16, 24. Wow, 24. Yeay, cincai. 70 tuh. Durasinya masih lah ya. 471. Perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan keliling bidang ABCD. Oh, ya. Ya udah, dihitung aja. Ini sel-selnya ada berapa nih? Ada berapa sel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi keliling yang gelapnya, keliling gelap itu sama dengan 20, ya kan? Berarti keliling ABCD itu sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, berarti 6. Oh iya, tinggal 4 kali 6 aja, 24 ya berarti. Jadi kelilingnya perbandingannya 20 banding 24. Sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 4, 5 banding 6. Yeay. B. Gitu ya. Easy. 72. Jika setiap sel memiliki sisi 1 dan ditarik garis lurus dari P melewati titik C atau ke C, sebenarnya itu maksudnya. Yes, ini membagi dua daerah pada gambar, maka perbandingan luas kedua daerah luasnya. Ini kalau dihitung manual ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4. Kayaknya 5 deh ini ya. Ini 5 nih kayaknya. Ini 5 nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggap aja 5. Ini 6. Nah, ini 6.
5 tambah 6 11 nggak? Ini totalnya ada 11 nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cocok. Berarti 5 banding 6. Oh, mantap. Gitu ya. Pasti itu pasti. Gitu. 10. Semua silinder berukuran sama. Berapakah banyak silinder yang tersusun pada gambar berikut? Oke. Kita hitung pelan-pelan aja ya. Jadi yang atas ini ada 1, barisan ini barisan 1 ya, barisan 1 ada 1 gitu aja. Yang ini barisan 2-nya, ini yang kelihatan 3 ditambah yang nggak kelihatan 1, berarti ada 4. Terus yang barisan ketiganya itu yang kelihatan ada tuh 2, 3, 4, 5. Yang nggak kelihatan itu sama kayak di atasnya. Yang nggak kelihatan berarti ada 4. Oh, ini saya bedain warnanya. Yang nggak kelihatan saya pakai tinta hitam deh. Yang nggak kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ini. Yang nggak kelihatan ini. Gitu. Yang nggak kelihatan tuh sama kayak atasnya. Berarti ini ada 9 gitu. Sekarang yang di bagian atau tingkat terakhir. Tingkat terakhir itu yang kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang kelihatan. Yang nggak kelihatan sama seperti di atasnya. Ada 9. Ada 9, berarti 19 totalnya. Totalnya 19 yang di tingkat terakhir. Jumlahin aja sekarang. Berarti 20, 33 berarti. Wow. Easy kan? Ya easy lah. 74. Bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong. Oke, masing-masing dengan rusuk 2. Berarti satu kubusnya volumenya 8. Ya kan, volume 1 kubus. Jika ada bangun prisma B, pejal tuh ada isinya ya. Bola pejal itu bola yang ada isinya kayak semangka gitu. Bukan bola yang dibelah kosong, bukan. Gitu. Bola pejal tuh bola yang pejal tuh ada isinya intinya. Menempati ruang tersebut, maka volume ruang yang tersisa. Oh, ruang tersisa berarti ini ya. Yang ini kan setengah dari 2 kubus, ya kan? Yang pink aja ya. Ini setengah dari 2 kubus nih. Berarti ini 4. Setengah dari 2 kubus. Kemudian ini setengah dari 1 kubus, berarti 1 kubusnya kan sorry. Ini bukan 4 ya. Kan setengah dari 2 kubus berarti 8. Ini setengah dari 1 kubus berarti 4. Setengah dari 1 kubus berarti 4. 8 tambah 8, 16. Yeay. Ya kan? Gitu tuh. Wih. Delas, yeay. Delas bro. Selesai. Jika potongan-potongan bola di gambar kubus berikut disusun, maka banyak bola yang terbentuk adalah. Oke, saya inget banget ini dulu saya ngajarin, pokoknya salah, kan dulu masih kertas ya. Jadi salah satu anak yang saya ajarin itu membawa soal ini ke tempat saya ngajar bimbel waktu itu. Nah, sempat terjadi jawaban dia B, nama anaknya kayaknya bisa, masih inget dia. Jadi dokter sekarang FK. Jawaban dia B gitu, jawaban dia lupa bahwa dia nggak ngebayangin semangka gitu. Ini 1 kalau dibayangin bro. Anggap aja ini ada sebuah semangka ya. Aduh, kok malah ke sono. Oke. Jadi tadi mana ya? Oh, ini gini ya. Ini gitu. Anggap aja ada semangka gitu. Gini ya. Terus dibelah dua dulu aja deh ya. Dibelah dua dulu gitu. Gini kan kalau dibelah 2. Dibelah set gitu. Ini di black gitu ya. Ini di black gitu ya. Di blacknya dia kayak gini. Nah, kemudian di black lagi gitu, dibelah lagi. Saya pakai intem gitu. Set. Nah, di black set. Nah, kan ada 4 potongan. Yang atas ada 4 potongan tuh, 2, 3, 4. Yang bawah ada 4 potongan. Jadi kalau disatuin jadinya 1 bola, jadi 1 semangka, bro. Jadi ini 1 semangka gitu, 1 bola. Jawabannya gitu. Udah tuh, mudah sekali. Jadi dia kelupaan gitu, ngelihatnya lingkaran gitu, ngebayanginnya lingkaran waktu itu dia kayak padahal itu bola gitu, bukan lingkaran. Kalau lingkaran iya, seperempat lingkaran, 1 lingkaran. Ini gitu. Jadi di kepalanya dia, bayangannya dia lingkaran, padahal itu bola gitu, ya kan? Nah, terakhir itu udah berapa menit tuh ya, 40-an menit video kita. Nanti TPS 2013 SBMPTN dulu namanya, dan pada saat itu masih 75 soal. Kemudian di 2014 berkurang jadi 45 soal. Nanti kita bahas deh ya, mudah-mudahan
saya sempat gitu ngebahasnya, dan nanti saya bahas materi soal-soal yang lain, request aja. Makasih udah nonton sampai habis, tetap jaga kesehatan dan ciao.